Selamat petang Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam renungan persekutuan doa puasa untuk menutup doa puasa kita pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan renungan saya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berpuasa sehari penuh ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu, bahkan menjalankan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mengikuti perkembangan kondisi pandemi pada saat ini, kita dapat merasakan bersama ya, kita mengalami kelelahan. Dan pada petang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar menerima keadaan yang Tuhan izinkan terjadi ini. Kondisi berada dalam tekanan dari orang fasik dan tekanan dari pandemi yang diizinkan Tuhan harus kita terima dengan sukacita, saudara. Untuk itu saya ajak kita semua belajar pada Nabi Habakuk yang belajar menerima kondisi buruk yang terjadi pada bangsanya dan pada dirinya. Nah, kita mau baca dari Habakuk 1 ayat 2-4. Ini diawali dari permintaan Habakuk kepada Tuhan agar Tuhan segera menghukum orang fasik yang sudah lama berbuat jahat kepada umat Tuhan yang masih sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Pada saat itu kondisinya adalah orang fasik menekan orang benar sesama bangsa Yehuda, tetapi orang fasik, orang-orang yang tidak lagi percaya dan beriman kepada Tuhan menekan orang-orang benar, dan ini dikeluhkan oleh Nabi Habakuk. Kita mau simak doa Nabi Habakuk. Habakuk 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini adalah keluhan Nabi Habakuk yang merasa Tuhan mendiamkan Yehuda yang fasik, menekan umat Yehuda yang tidak fasik atau orang-orang benar. Tetapi kita lihat apa kata Tuhan menjawab keluhan pertama Nabi Habakuk. Habakuk 1 ayat 5-6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi Tuhan menyatakan rencananya bahwa Ia akan mengutus orang Babel untuk menghukum Yehuda, semua Yehuda, ya, termasuk orang-orang benar yang ada di Yehuda juga terkena serangan orang Babel. Hal ini cukup mengagetkan Nabi Habakuk karena Nabi Habakuk tahu bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, dan dia menyampaikan keluhannya itu kedua kali. Habakuk berdoa lagi menyampaikan keluhannya, meminta kepada Tuhan bahwa agar kalau boleh biarlah orang-orang benar diluputkan. Tetapi dia berdoa dengan tetap beriman bahwa karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang penuh kasih dan setia. Itu doa Nabi Habakuk. Dia tidak bergeming dengan jawaban Tuhan yang menolak permintaan dia. Walaupun ini sudah kedua kalinya Habakuk mintakan kepada dia. Sampai di sini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali juga
tidak percaya ya bahwa Tuhan itu mengizinkan kesusahan, masalah itu terjadi pada kehidupan orang percaya. Seringkali kita tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang percaya. Tapi saudara, ternyata hal ini betul terjadi. Bukankah kita sekarang ini yang belajar hidup dalam kebenaran, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami hal yang buruk yang sama terjadi dengan orang-orang yang belum percaya, yang terjadi juga pada orang-orang fasik. Bukankah kondisi kita sama dengan mereka? Dan kita diizinkan Tuhan mengalami hal buruk, sama seperti Nabi Habakuk diizinkan Tuhan mengalami hal buruk di tengah-tengah kondisi bangsa yang jahat itu ya. Jadi memang kita harus menerima kondisi bahwa kita tidak dispesialin, kita dipindahin ke tempat lain dulu gitu ya saudara, atau kita pasti diluputkan. Tidak saudara, kita melihat beberapa orang benar juga, orang yang melakukan kehendak Tuhan, mengalami terkena COVID, tapi juga ada yang sembuh, ada yang juga yang dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Tetapi ini semua harus dialami. Nah, kembali ke persekutuan Nabi Habakuk kepada Tuhan dan doanya, walaupun Tuhan tidak mengabulkan permintaannya, Nabi Habakuk tetap teguh dengan imannya bahwa Tuhan itu mengasihi dia, mengasihi orang benar. Mari kita baca dari Habakuk 2 ayat 1-2 dan ayat 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita simak bagaimana Habakuk menyatakan imannya bahwa ia tidak gentar dan menanti jawaban Tuhan terhadap keluhan dan permintaannya dengan mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ini menyatakan bahwa Habakuk tidak gentar. Habakuk akan terus beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena Habakuk tahu, dalam imannya dia tahu bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga saudara, kita melihat jawaban Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan. Dan orang yang tidak ikut digoncang hanyalah orang yang benar, yaitu orang-orang yang tetap beriman dan taat pada Tuhan walaupun berada dalam situasi buruk. Di akhir doanya, Habakuk menerima semua keputusan Tuhan dengan rela hati, dengan sukacita, dan menutup doanya dengan penuh iman, bahkan dengan nyanyian iman. Kita mau baca dari Habakuk 3 ayat 12-13 dan ayat 17-19. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, saat ini saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang diizinkan Tuhan mengalami hal yang buruk ini, untuk melakukan hal seperti Nabi Habakuk. Mari kita terus menjalankan kehidupan kita dengan
takut akan Tuhan dan dengan kuat berpegang kepada janji Tuhan, dengan kuat beriman kepada Tuhan. Mari kita makin mendekatkan diri kita dengan mendekat kepada Tuhan, memperbanyak persekutuan kita dengan Tuhan. Karena Nabi Habakuk juga mengatakan seperti ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini artinya sekalipun keuangan kita, kondisi materi kita menurun, bahkan sangat berkurang, tetapi kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan memelihara kita, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, sehingga Ia akan menyelamatkan kita dari sejak kita ada di dunia ini. Dia sedang mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai surga, sehingga pasti Tuhan akan memelihara kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan meluputkan orang-orang yang taat dan berharap kepada Tuhan dari hukuman dan penindasan dari orang fasik. Dan sesuai dengan janji Tuhan kepada Nabi Habakuk, maka Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari terus jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu kuat dan berkuasa menghalau orang-orang yang akan mengganggu kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk bisa beriman seperti Nabi Habakuk. Sekalipun kondisi tidak baik, sekalipun hidup kami pas-pasan Tuhan, sekalipun banyak hal yang ingin kami raih tetapi tidak tercapai, tapi kami mau terus beriman kepadamu, karena hanya Engkau juru selamat kami, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tolong Roh Kudus untuk kami bisa terus kuat beriman hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.